Shalom Jemaat GBI City of Love yang Tuhan kasihi. Bersyukur kita dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Selamat datang bagi jemaat yang sudah bergabung, dan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online hari ini. Mari kita siapkan hati datang kepada Tuhan dengan segenap kekuatan jiwa kita untuk dapat menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar. Selamat beribadah, Tuhan menyertai. Karena kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang menjamin kehidupan setiap kami, Tuhan. Karena itu kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Engkau berserta dengan setiap dengan kami. Haleluya. Woo. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan
Sama-sama kita mau belajar gerakan pujian nih. Sama-sama ya, bersama dengan saya kita mau latihan dulu. Haleluya. Katakan, kita angkat tangan kita, katakan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Ajar kami untuk mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Bawa kami untuk kami dapat mengerti hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin kami, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku,
ku berserah hanya padamu. Pimpin kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar kami, ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Karena Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup. Kami sandarkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Ini kami angkat pujian Kau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, mari sama-sama kita katakan dari awal pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Dan Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan
Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aruna Wirjo Lukito. Sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, tengah-tengah kehidupan daripada umat-Mu, ternyata penyertaan-Mu begitu sempurna. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga akan memberikan perlindungan, kekuatan buat setiap umat-Mu Tuhan hari-hari ini. Bahkan kami berdoa jikalau ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami sakit, kami percaya biar kuasa bilur-bilur Yesus mampu menyembuhkan setiap umat-Mu pada hari ini Tuhan, yang berharap pertolongan datang yang daripada-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi Tuhan, mungkin di tengah-tengah keluarga. Kalau hari-hari ini ekonomi kami sedang bermasalah Tuhan, tetapi kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memulihkan, Allah yang sanggup menyediakan apa yang umat membutuhkan tepat pada waktunya. Pulihkan Tuhan ekonomi daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan sudah memilih bangsa ini untuk ada di hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan memelihara bangsa ini. Bahkan kami mau serahkan pemimpin bangsa negara kami yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Biarlah roh takut akan Engkau senantiasa ada atas mereka. Sehingga setiap apa keputusan, kebijaksanaan yang diambil berdasarkan keputusan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini, tim para medis yang ada di garis depan Tuhan, berikan kekuatan buat setiap mereka, agar mereka pun dapat melayani dengan baik dan benar untuk dapat memberikan kesembuhan juga bagi setiap pasien-pasien yang mengalami COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Pastor Timothy Abraham, Ibu Evelyn, Isaac Joena, Tuhan yang sudah menentukan dia mengembalakan gereja-Mu City of Love di tempat ini. Terus tuntun hamba-Mu ini Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, kalau hari ini juga Tuhan sudah mengirimkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Aruna Wirjo Lukito Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberikan perkataan yang daripada-Mu untuk dapat memberkati setiap umat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Dan Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaan sampai hari ini. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom jemaat GB City of Love yang Tuhan berkati, dikasih senantiasa. Boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Saya nggak bisa lihat Anda dan bisa lihat saya. Ini sudah mungkin minggu yang ke-29 atau 30 sejak pertama kali kita online. Tapi saya percaya dalam segala situasi apapun, jangan takut, jangan menjadi lemah, jangan kendor, terus pegang firman Tuhan. Karena hari-hari ini kita sedang menyelesaikan sebuah pertandingan.
Nah, saudara Tuhan, dalam masa apapun, Anda di rumah, Anda sedang dalam perjalanan atau dalam apapun, ayo kita akan beribadah terus sama Tuhan. Ada beda loh Bapak Ibu antara menonton ibadah sama beribadah. Saya berdoa Anda berpartisipasi aktif, dalam arti waktu penyembahan Anda mulai berdoa, mengangkat tangan, juga Anda bersenandung, Anda memuji Tuhan, mau gerak-gerak. Anda juga kalau ibadah Anda mengaminkan setiap saat, dan biarlah firman Tuhan, nutrisinya boleh masuk dalam kehidupan kita. Nah, pada kesempatan ini kita mau membahas seorang yang dipakai Tuhan, seorang hamba Tuhan. Jadi orang Israel itu punya nabi yang dianggap besar, yang luar biasa. Pertama itu adalah Moshe. Kita tahu Moshe dikenal sebagai the prophet of law, nabi hukum. Dan beliau bukan cuma besar di Israel, sampai ke Timur Tengah, bahkan sampai ke Mesir, namanya kondang. Nah, yang kedua yang dipakai Tuhan luar biasa, yang menjadi the prophet of temple, nabi bait, adalah yang dikenal sebagai namanya adalah Elia. Elia ini membuat mujizat luar biasa sekali Bapak Ibu, karena dia selama hidupnya membuat 16 mujizat. Nah, Bapak Ibu ada sedikit ini quiz, tapi nggak ada hadiahnya Bapak Ibu. Ada kan banyak PSBB, ada yang PSBM, ada yang work from home. Coba ambil waktu, tes sekali-sekali, cari berapa jumlah mujizat dari Elisa, apa saja, detail, pelan-pelan gitu. Jadi ada pekerjaan di rumah yang bisa membuat kita menggali firman lebih lagi. Nah, saya mau kisahkan mengenai sebuah cerita di 1 Raja 19 ayat ke-15. 1 Raja 19 ayat 15. Alkitab berkata, saya bacakan, ya karena Bapak Ibu biasa pakai gadget, sekarang gadgetnya dipakai buat nonton online, ya saya bacakan saja. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun di Damsyik. Dari sini kita bisa tahu kalau orang sudah salah jalan, sudah sempat terhenti dalam pelayanannya, maka saya mau beritahu nanti kalau Tuhan suruh balik, biasanya melewati padang gurun Damsyik. Presiden mengatakan kita harus berdamai dengan corona, COVID-19, dalam arti apa? Bahwa walaupun tetap ada COVID, kita beraktivitas dalam arti kita tetap ya jangan sampai lemah, jangan sampai takut, hidup berdampingan dengan protokol kesehatan. Dalam pengambilan hari ini pun syutingnya semuanya protokol kesehatan. Itu firman Tuhan berkatakan bahwa orang Kristen, dari sini saya bisa mengambil sebuah simpulan, orang Kristen itu harus tanda kutip berdamai dengan padang gurun. Artinya apa sih? Padang gurun tempat di mana hamba-hamba Tuhan itu ditemukan oleh Tuhan. Moshe ketemu Tuhan dengan semak belukar di padang gurun. Turunnya yang namanya hukum Torah, the Ten Commandments di padang gurun. Elia ketemu Tuhan di padang gurun. Bapak Ibu kalau saya bicara padang gurun, tolong bedakan padang gurun Saudi Arabia yang pasir total sama padang gurunnya daerah Timur Tengah Israel. Yang notabene adalah masih ada tanamannya yang gersang-gersang itu. Nah, yang luar biasa adalah pergi kembali ke jalanmu. Tuhan mau kita kembali ke jalan kita, tapi melewati padang gurun. Kenapa sih? Makanya kalau kadang-kadang, Pak, saya ini pernah salah, Pak. Banyak orang sudah salah, minta ampun sama Tuhan dan Tuhan ampuni. Tapi pada saat dia mau kembali, ada banyak batu-batu terjal. Saya mau beritahu, itu padang gurun. Pak, saya udah salah, Pak. Saya pengen langsung sekarang promosi ke atas. Saya beritahu, wah itu keinginan yang berlebihan. Tuhan bisa buat? Bisa. Tuhan bisa buat apapun. Tapi saya mau beritahu, Alkitab mengajar kita tidak seperti itu. Teruskan. Elia mendapatkan 3 tugas daripada Tuhan. Dikatakan bahwa setelah engkau sampai di Damsyik, engkau harus mengurapi Hazael jadi raja atas Aram. Yang kedua Yehud Nimsi, kau urapi jadi raja atas Israel. Yang ketiga Elisha bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi jadi nabi menggantikan engkau. 3 tugas. Sebelum meninggal, 3 tugas. Bapak Ibu bicara soal estafet. Kadang-kadang kita berpikir, tugas Tuhan dalam hidup saya harus selesai. Amin. Tapi kita harus mengerti, ada tugas yang perorangan, ada tugas yang estafet. Saya beritahu. Tugas itu ada yang harus selesai pada zaman Anda hidup, yang Anda harus kerjakan, dan Daud melakukan kehendak Allah pada zaman dia hidup. Anda harus mengerti membedakan mana tugas Tuhan yang ada pada zaman Anda hidup, mana tugas Tuhan yang harus estafet. Banyak orang yang estafet, dia ingin selesaikan semuanya, dia menghancurkan begitu banyak hal dalam hidupnya. Tetapi ada hal yang memang untuk satu dia sendiri, dia estafetkan sama orang lain. Bapak Ibu dengar ini baik. Saudara kasih Tuhan, dalam sebuah pemahaman, ada sebuah penugasan yang konsepnya adalah pribadi,
private, personal yang harus selesai pada zaman engkau ada. Tetapi ada hal-hal soal anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan yang harus konsepnya estafet. Saya percaya hari-hari ini, Bapak Ibu sebagai rumah Tuhan, gereja itu sesungguhnya harus mulai paham, membedakan ini. Kecuali Anda memang gak punya waktu untuk ini dan berpikir bahwa ini terserah aja biar jalan apa adanya. Saya mau beritahu, kalau engkau melepas seperti itu berkat bisa pindah pada orang lain. Saudara Tuhan, Elia dia menyelesaikan Karmel. Dia buat mujizat, Tuhan kasih dia kesempatan untuk menyalurkan mujizat. Bagaimana korban sapi disambar dengan api dan orang Israel berteriak, ya Tuhan yang benar itulah Tuhan. Apa yang terjadi? Itu tugas perorangan. Elia harus membuat itu, menghadapi Ahab, itu tugas perorangan. Tetapi Tuhan kasih tugas estafet dalam hidupnya. You pilih ada 3 ini. Mau Hazael menjadi Raja Aram, atau Yehu Raja Israel, atau Elisa bin Safat dari Abel Mehola. Bapak Ibu, kalau saya buka, kita kupas sebentar. Mana paling mudah, mana paling susah. Mencari orang kedua, Hazael adalah Panglima Raja Aram. Ben-Hadad rajanya. Aram itu Suriah, Syria, sekarang presidennya Bashar al-Assad yang lagi rame sekarang luar biasa. Yang namanya cari Hazael itu gampang sekali. Orang kedua di kerajaan tetangga, carinya gampang. Saya mau tanya, Bapak Ibu tahu yang namanya Perdana Menteri? Itu orang kedua di kerajaan. Karena yang pertama raja biasanya. Saya mau tanya, Perdana Menteri Israel Anda tahu? Perdana Menteri Malaysia Anda tahu? Perdana Menteri Singapura Anda tahu? Orang kedua pelaksana di Thailand Anda tahu? Bapak Ibu, mencari orang kedua di negara tetangga, apa susahnya? Zaman medsos, apa zaman sekarang lebih gampang lagi. Anda bisa search dengan mesin pencari. Zaman dulu juga gampang, Hazael ketahuan orangnya. Nomor 2. Atau mengurapi Yehu, cucu Nimsi. Yehu ada cucu orang besar yang ada di Israel hari itu. Mencari cucu orang besar gampang. Bapak Ibu sebuah tes sebentar. Bisa Anda kenal, sebutkan 1 atau 2 nama saja cucu dari para proklamator kita? Masih mudah ya? Saya mau tanya, Anda bisa cari 2 cucu saja dari mantan penguasa Orde Baru? Bisa ya? Saya tanya lagi, Anda bisa cari cucu dari Bapak Presiden kita yang sekarang? Anda pasti tahu namanya. Mencari cucu orang besar, gampang sekali Bapak Ibu. Mencari yang namanya orang kedua gampang. Cucu orang besar juga gampang. Pertanyaan saya, carilah yang namanya Elisa bin Safat dari Abel Mehola. Ini sama dengan Anda mencari orang bernama Budi di daerah Tanah Abang. Sama Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan itu. Carilah orang bernama Gunawan yang ada di daerah Meruyah. Anda boleh cari yang namanya adalah Yanto, ini semua nama adalah fiktif belaka, yang ada di daerah Cimanggis atau Keramat Jati. Bapak Ibu mencari nama Elisa bin Safat, anaknya Pak Safat, Elisa anaknya Pak Safat. Dari Abel Mehola. Hari itu nyarinya gak gampang-gampang amat loh. Nama Elisa itu nama umum. Nama Safat, bapaknya juga nama umum. Di Abel Mehola, sebuah wilayah yang luasnya sekitar kabupaten atau kecamatan. Nggak gampang. Zaman sekarang Anda punya Dukcapil, datanya lengkap Bapak Ibu. Nyari orang, ketok pintu. Siapa yang tahu? Siapa yang dipilih oleh Elia? Yang paling susah. Yang nomor 3. Kelihatan dia orang besar. Bapak Ibu, menurut pribadi saya, orang besar, orang kecil, itu gampang dibedakan. Kita sepakat saja Bapak Ibu, Indonesia sudah merdeka 75 tahun, dan kita punya orang besar yang terkenal adalah Bung Hatta, proklamator. Bung Hatta. Orang besar. Semuanya sepakat Bung Hatta orang besar. Dan kita juga tahu, menurut kisah yang ada dalam kehidupan beliau, konon sampai beliau meninggal, beliau belum bisa membeli sepatu Belly. Sepatu apa Pak? Itali, itu merek lama. Zaman sekarang pakainya sneaker semua. Zaman dulu pakainya sepatu mahal, kulit. Konon sampai beliau meninggal, orang besar ini sampai meninggal belum berhasil, belum bisa membeli sepatu yang mahal. Ada orang besar yang uangnya kecil. Tapi ada orang kerdil dan kecil yang duitnya banyak. Nah, Anda tahu kalau para koruptor itu, yang masuk penjara kalau dibui ketawa-ketawa itu, di pengadilan senyum-senyum itu, nah itu orang kerdil, hatinya orang kecil itu menurut saya. Tapi duitnya banyak. Nah, mau tahu orang besar, orang kecil? Gampang.
orang yang memperhatikan the next generation. Alkitab berkata, Elia suruh milih. Kalau milih paling enak, gampang, yang paling gampang. Paling gampang siapa? Nomor 1. Orangnya ada jelas, Hazael nggak mungkin salah. Kalau cucu Nimsi udah nggak ada. Agak susah mencari anak Nimsi. Tapi walaupun dapat ketahuan kenapa ini orang besar di Israel. Tetapi cari Elisa bin Safat. Orang besar tuh orang yang memperhatikan the next generation. Estafet berikutnya, dia orang besar. Siapa contohnya? Daud. Daud aja terbesar di Israel sampai hari ini. Orang terbesar di muka bumi, karena hanya 2 orang di muka bumi yang perang seumur hidup, tidak pernah kalah perang. Daud adalah 1 dari 2 orang tersebut. Sepanjang hidupnya belum pernah kalah perang. Jengis kan pernah kalah, lari sekali. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Kalau Anda melihat kisah ini, dia pilih. Daud memilih, dia nggak boleh bangun yang namanya bait suci. Tangannya berdarah. Walaupun dia membuat perang Tuhan yang suruh. Tapi Tuhan nggak bisa Daud, tanganmu berdarah. Kamu nggak boleh bangun bait suci, anakmu aja nanti. Daud ngotot sama Tuhan bilang nggak bisa. Apa yang Daud buat? Dia berhenti? Tidak. Dia kumpulkan emas, perak, tembaga, batu, kayu. Dia kumpulkan semuanya. Supaya nanti waktu Salomo naik tahta, semua sudah tersiap semuanya. Dia memperhatikan the next generation. Estafetnya dia perhatikan. Dia orang besar Bapak Ibu. Siapa? Kalau Anda lihat orang besar yang ada. Moshe. Di usia di mana dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Tuhan bilang, Musa nggak bisa. Kamu sudah membuat pukul gunung batu 2 kali, kamu melanggar kekudusanku, nggak bisa masuk. Musa ngotot, nggak boleh. Tuhan bilang nanti aja Yosua yang masuk. Hari itu, Musa berhadapan sebelum dia menyuruh Yosua menyeberang Kanaan. Raja yang terakhir ada di situ yang mau dibunuh. Tinggal ada 2 raja keturunan Refaim. Namanya Sihon dari Basan. Dari Hesbon, maaf. Sihon dari Hesbon dan Raja Og dari Basan. Ini raja tingginya 4 meter Bapak Ibu. Goliat kecil. 4 meter. Raja raksasa. Anda tahu kenapa nama Musa besar? Sampai ke Kanaan. Semua takut sama Yosua. Karena Israel pernah mengalahkan 2 raja raksasa ini. Harusnya kalau saya bilang, Musa sudah nggak boleh masuk. Masa hidupnya mungkin sekitar 5-7 tahun. Harusnya dia pensiun dini. Santai. Ya toh. Jalan-jalan ke puncak, ke Bogor, adem Bapak Ibu. Tetapi yang aneh adalah, harusnya Yosua lebih muda, lebih bisa menghadapi raja. No. Musa mengambil alih, dia membunuh raja-raja tersebut. Pertanyaannya adalah, Musa berperang, mengambil bagian yang lebih sulit untuk diselesaikan di zaman dia ada, agar Yosua nanti berperang terhadap raja-raja di Kanaan. Bukan raja-raja di sebelumnya, di seberang Yordan. Bapak Ibu, kelihatan ya, Musa orang besar. Dia ambil bagian yang sulit buat dirinya. Yang mudah kasih buat berikutnya. Anda tahu orang-orang kecil, orang kerdil. Contohnya, 1 Daud orang besar, Moshe orang besar, orang kerdil adalah Hizkia. Muda, cinta Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan sayang sama dia, zaman dia konstruksi, pendidikan, pembangunan, semuanya maju pesat, pertanian perkebunan maju pesat. Tapi usia orang siapa yang tahu? Dia harus meninggal di usia yang cukup muda. Yesaya berkata, Raja bikin surat wasiat, Anda pasti mati. Hizkia nangis menghadap tembok minta perpanjangan, Tuhan kasih 15 tahun. Waktu dia sembuh, dengan sebuah tanda mundurnya bayang-bayang tapak ditambah dengan roti ara membuat barahnya sembuh. Apa yang terjadi? Dia bikin selamatan Bapak Ibu. Bikin tumpengan. Dia undang housewarming. Dia undang teman-teman handai taulan dan pejabat-pejabat teras yang ada di negaranya dan negara tetangga. Pada saat itu datanglah Raja Babel dan penggawa-penggawanya. Dia tunjukkan kehebatannya. Semua isi istananya, emas perak yang ada dia tunjukkan semuanya. Selesai acara, semuanya pulang dengan membawa masing-masing adalah souvenir. Datanglah Yesaya dan berkata, Raja, ya Nabi, ada acara apa ini? Tumpengan selamatan. Ya toh, nasi kuning. Siapa yang datang kamu undang? Raja-raja terkenal, teman-temanku, orang hebat. Wah, sosialita plus Raja Babel. Raja Babel. Apa yang mereka lihat?
Seluruh istana aku sudah kasih tahu. Ini kehebatanku semuanya hebat Nabi. Yesaya berkata, bodoh sekali Hizkia. Akan tiba satu masa nanti. Raja Babel dan penggawanya akan datang dan merampok semua isinya. Sampai habis. Hizkia stres. Nabi, kapan itu? Bukan zamanmu karena engkau menyembah Tuhan. Zaman anakmu nanti. Hizkia bilang apa dalam hatinya? Puji Tuhan, terserah zaman anakku, yang penting zamanku enak. Orang kerdil. Banyak orang suka pergi ke pesugihan, dapat kekayaan. Dia lupa, itu kekayaan mengambil dari anak cucunya. Paid in advance. Yang penting aku enak, terserah anakku. Yang penting aku mantep, terserah keturunanku. Tipe orang kerdil. Elia adalah orang besar. Dia ambil yang tersulit. Dia cari Elisa bin Safat. Ayat ke-19. Elia pergi dari sana yang dia bertemu dengan Elisa bin Safat. Nah, langsung ketemu nih. Makanya kalau orang sesuai rencana Tuhan, langsung mudah hidupnya, langsung ketemu. Bukan tanpa sebuah tenaga, ada tenaga dikeluarkan. Tapi mudah, langsung ketemu. Sedang membajak dengan 12 pasang lembu, ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia lempar jubah kepadanya, Elisa meninggalkan lembu itu, berlari mengikuti Elia, katanya, biarkan aku mencium ayah ibuku dulu, aku datang mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baik pulang dulu sana, ingat apa yang telah kubuat kepadamu. Berbaliklah Elisa daripada Elia yang mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya, entah bikin apa, soto, kikil apa saya tidak tahu. Dan bajak lembu itu sebagai kayu api, dia berikan daging kepada orang-orangnya, makanlah mereka, dan setelah itu dia bersiap mengikuti Elia dan menjadi pelayan. Ini cerita Anda sudah dengar 30 kali Bapak Ibu, kalau Anda buka firman Tuhan, kalau ada seorang hamba Tuhan, Anda pernah dengar ini 50 kali. Apa yang terjadi? Kemudahan Tuhan berikan. Orang kalau sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan sertai. Pak, kalau Tuhan setuju saya masuk kampus itu, biarlah pas saya keluar dari rumah, hujan berhenti. Banyak orang suka dengan model tanda begini. Alkitab berkata, tanda cuma ada satu. Kalau Tuhan setuju dengan apa yang kubuat, Tuhan sertai jalanmu. Itulah tanda. Dan dia ketemu sama Elisa, 12 pasang. Bapak Ibu, setiap tahun saudara kita membuat korban. Dan biasanya adalah sapi atau kambing yang dipotong bersama-sama. Dan saya juga sebagai warga sempat kebagian. Walaupun katanya ini kan sebenarnya untuk orang-orang yang berkekurangan, jarang makan daging. Ya, tapi demi karena mereka tahu bahwa saya ini juga hamba Tuhan, ya mereka membagi untuk sebuah silaturahmi kebaikan bersama. Dan selalu biasanya ada tukang taman di situ yang biasa motong di tempat saya, motong tanaman, selalu izin, Pak, besok saya tidak hadir, kenapa? Mau potong Pak. Nah, puji Tuhan. Dan setiap tahun selalu kejadiannya sama. Setelah potong, dia akan cerita nanti Pak. Setiap tahun ada cerita sapi ngamuk. Nah itu ya. Dia pernah sekali kena. Setelah dia pergi nggak balik lagi selama 4 hari. Kenapa? Kaki saya diinjak sapi ngamuk Pak. Nah itu. Saya baru tahu Bapak Ibu, sapi ngamuk, satu sapi, berat ngurusnya. Ini 12 pasang. 24 sapi, Anda bisa bayangkan seperti apa itu Elisa? Satu Elisa mengemudikan, ya dibantu oleh teman-temannya dengan penggawa-penggawanya, dengan bujang-bujangnya. 24 sapi dia kendalikan sendiri. Anda tahu seperti apa ini bisnismen satu ini? Hidupnya dia paham bajak. Dia tahu cara pasangnya. Setiap pagi dia cuci sapinya. Dia suruh bujangnya kasih makan. Dia tahu campuran energi yang bagus, nutrisi buat sapinya. Dia tahu sapi lagi stres, lagi sakit, lagi bersemangat untuk membajak. Dia tahu bagaimana mengasah bajaknya. Dia tahu mengendalikan sapinya. Dia berputar dengan putaran yang sama. Dia tahu soal pertanian, soal perkebunan. Dia tiap hari mengurusi sapi demi sapi demi sapi 24. Dia tahu memanage dengan baik, membuat balancing. Pair balance adalah gandar. Dia melihat ada yang salah, langkahnya harus tepat, dia bawa pecut mungkin, dia menggerakkan kendali talinya, dia buat segala hal, intinya satu. Dia pengen supaya sapinya semua berjalan dengan baik. Orang seperti ini adalah orang yang dalam bisnis nomor 1. Ayahnya sebuah keberuntungan punya anak seperti Elisa. Ayah ibunya gak pernah ikut lagi, dia bisnis keluarga, dia urus. Ini adalah presiden direktur yang mantap sekali.
bagian persapian dan pertanian. Dia gemburkan, bayangkan menggemburkan sapi Bapak Ibu, setahu saya 4 sudah jarang saya lihat, 2 itu normal, 1 itu biasanya 1 dan 2. 24. Anda pikir Elisa orang miskin? Tanahnya berapa lah? Kalau tanahnya cuma sekitar 500 meter persegi, buat apa 24 sapi? Nggak cukup itu. 24 sapi berjalan berkeliling tiap hari. Anda tahu berapa hektar tanahnya? Dia bukan orang miskin. Dari keluarga berada, hidupnya cukup, dia gunakan semua kemampuannya, dia tahu cara kapan hujan, kapan kering, dia tahu kapan semuanya. Dia ahli luar biasa dalam bidangnya. Entrepreneur, businessman, dan perusahaannya besar sekali. Tetapi waktu Elia lewat, Elia tuh tipe hamba Tuhan yang gak banyak ngomong. Paling enak kalau punya mentor, tutor, yang banyak ngomongnya, menjelaskan. Anda suka ke dokter ya? Ada dokter yang kalau ditanya, penjelasannya banyak. Pulang, Anda sudah setengah dokter itu. Ada yang kalau ditanya, gak mau jawab. Udah gitu, agaknya cepet-cepet pengen pergi. Ada ya. Dok, kalau gini gimana? Diminum aja. Berapa kali dok? Di situ ada. Kalau sakit begini, udah minum dulu nanti sembuh. Apa rasanya Bapak Ibu? Elia tipe nomor 2. Dia cuma lewat, dia buka jubahnya, dia lempar. Tidak pakai penjelasan, cuma lempar. Ngerti yang ngerti, tidak ngerti juga terserah Anda. Tapi Elisa begitu dilempar, dia langsung paham, dia ambil jubahnya, dan dia bilang kata, aku pulang, cium papa mamaku dulu, urus beres selesai, ikut engkau. Berarti nih anak satu. Elisa masih muda ya, pas anak nih ya. Si brother satu ini, si bro satu ini, dia kerja dari pagi, bangun pagi sampai malam, dia kerja bagaimana supaya pertaniannya maju, pupuknya maju, sapinya harus energi, nutrisinya bagus, harus segala pembajaknya bagus, dia harus kasih makan karyawannya, dia memanage HRD dia yang pegang, operasi dia yang pegang, strategi dia yang pegang. Dalam semua kesibukannya, uangnya berlimpah dan mapan, dengar ini baik, dalam semua kesibukannya entah bagaimana, dia masih punya waktu untuk mengerti arti kata yang namanya adalah jubah. Harusnya orang seperti dia yang sibuk, gak ngerti arti jubah. Dilempar jubah, Elisa bisa ngomong gini, ini orang tua satu jangan buang-buang baju di situ Pak. Saya ini gak butuh baju, jubah saya lebih bagus, lebih sakti, lebih mantep daripada punya bapak. Ambil Pak. Kalau enggak diinjak sama sapi loh. Dia bisa begitu loh. Berarti Elisa tahu Elia siapa dong? Berarti selama dia sibuk, dia paham dong siapa orang ini. Apa arti jubah dilempar, dia paham dong. Karena apa? Satu, orang ini hidupnya dekat dengan sebuah rencana Tuhan. Kita berkata dengan jelas. Apa yang dia buat? Akhirnya dia ambil semuanya, dia pulang. Dia bereskan karyawannya, dia bakar itu sapi di atas kayu dari bajaknya, dia bagi-bagi, dia kasih orang kecil makan. Kelihatan banget hatinya. Ini orang-orang baik, kelihatan banget hatinya. Dia kasih kepada karyawannya, semuanya sudah beres semua, baru dia beralih. Banyak orang, ini belum kelar, udah pengen yang baru. Ini belum kelar, sudah pengen cari yang baru. Ini belum beres, sudah pengen yang baru. Tidak pernah mau selesaikan hidupnya dengan sebuah rencana Tuhan yang selesai demi selesai. Saya khawatir satu hari ketemu sama Tuhan, tidak satu pun didapati sempurna. Kasih Tuhan, ini yang menarik. Satu, Elia orang besar. Kita lihat siapa tipe Elisa. Dia orang yang punya hati kepada karyawannya. Punya hati kepada orang kecil. Dia punya hati kepada bisnis lamanya. Dia bukan tipe orang yang, dapat mainan baru, lempar. Enggak. Dia berkomitmen, konsisten. Dia pegang semuanya. Model nilai-nilai seperti ini yang mungkin sempat terhilang dalam generasi ini. Dan saya berdoa dengan hari ini, Anda menangkap. Bukan berarti kalau engkau sudah hidupnya mapan, enak semua, tersedia semuanya. Terus engkau bisa buat segala hal di luar Tuhan. No, tidak. Enggak seperti itu.
Tapi Elisa mengerti sebuah rencana Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menjadi karyawan daripada Elia. Selama 20 tahun namanya hilang, baru muncul di kedua raja-raja. Kita buka sebentar firman Tuhan, 2 Raja yang kedua. Dia pergi, satu hari dia masuk bersama Elia dan Elia akan naik ke sorga. Dan Elia berkata begini, 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Setelah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, minta apa yang hendak kulakukan padamu, sebab aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, bila kira aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta sukar, jika kau dapat melihat, aku terangkat daripadamu, terjadilah padamu seperti yang demikian. Jika tidak, ya tidak terjadi. Bisa Bapak Ibu lihat? Elia tipenya begini, mau minta apa sebelum aku naik? Papa, kan dia panggil Abi, Pak minta 2 bagian, double portion. Elia bilang gini, susah. Anda pernah punya teman kayak gini? Ini kan disimpan Pak Tim jadi gembala. Pak Tim bilang, saya bilang Pak Tim, saya mau traktir Bapak di restoran. Makan apa aja Pak? Makan semuanya saya yang bayar. Makasih Pak Aruna. Pak, kalau makan steak boleh? Oh jangan Pak, mahal. Apa rasa Anda? Apa rasa Anda? Pak, Bu ikut saya. Ini mau supermarket. Pilih semua barang. Ini masuk toko tas. Pilih semua tas. Pilih. Yang paling mahal pilih. Minta apa? Aku yang bayar. Pak, kalau tas ini boleh. Jangan yang itu mahal. Sama Elia. Minta apa saja. Sebab aku terangkat padamu. Minta double portion. Itu sukar. Anda punya bos kayak begini Bapak Ibu? Yang kayak gini? Elia cuma bilang gini. Kalau engkau bisa lihat aku naik, engkau lihat. Kalau enggak, ya enggak. Artinya, Elisa bertugas dalam hidupnya untuk dia bersama dengan Tuhan, bukan Elia lagi. Belajar memiliki mata yang bisa melihat hal spiritual. Kalau engkau nggak sampai ke sana, pangkat nabi engkau nggak pantas untuk memegang. Elisa, dia belajar dari Elia. Dia mendapatkan yang namanya kemampuan memiliki mata spiritual yang melihat. Begitu dia berkata, Abi, kereta kuda Israel yang berapi menjemput engkau. Elia berkata, ya itu dia sudah. Dilemparlah, jubahnya diambil. Begitu jubahnya diambil, Babi berkata dan melihat di ayat ke-12. Ayat ke-13, dipungutnya jubah yang jatuh dan berjalan pulang. Di tepi sebuah sungai Yordan, dia ambil jubahnya, dia pukulkan. Prek, terbelahlah semuanya. Bapak Ibu, ini harus ditangkap dengan baik. Dulu Elisa pakai jubahnya Elia untuk membuka yang namanya sungai. Tetapi ke depan nanti Elisa nggak pakai jubah itu lagi. Saudara Tuhan, kalau Anda pernah belajar membaca buku-buku silat zaman dulu. Ada murid ditinggal gurunya berantem kalah terus. Karena apa? Pedang saktinya nggak didapatkan. Ada orang bijak bilang gini sama murid ini. Orang hebat itu mau pakai pedang apapun sama. Bukan pedang sakti yang buat engkau menang. Tapi engkau sendiri yang bikin engkau menang. Karena engkaulah pedang sakti itu. Nah ini kisah ini sama yang namanya Kung Fu Panda Bapak Ibu. Sama itu. Pasti buka loh kok kosong. Nah itu ya karena engkau sendiri. Sama. Pertama memang jubahnya. Lama-lama jubahnya ya dia sendiri itu jubahnya. Bisa ngerti sikap hati apa yang harus ada pada seorang untuk bisa masuk hal spiritual. Anda bisa sibuk hari-hari ini Bapak Ibu. Fokus perhatian Anda kepada rencana ilahi dalam kehidupanmu. Engkau akan mengerti kisah ini. Sebab Tuhan tinggalkan begitu banyak. Kalau matamu bisa melihat perkara-perkara sorgawi, saya beritahu. Ke depan, mungkin engkau tidak perlu jubah lagi. Bukan berarti pengurapan, bukan. Jubah itu bicara banyak hal Bapak Ibu. Tapi pengurapan tinggal dalam hidupmu. Engkaulah sang pemakai jubah itu. Kita berdoa. Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus berkati berlimpah semua yang memirsa, semua yang mengikuti ibadah ini, yang akan menonton ke depan, berkati berlimpah-limpah supaya kami bisa memilah mana tugas kami pribadi, mana yang estafet. Kami memilih jadi orang besar dalam hidup ini karena Tuhan sudah tunjuk kami dan pilih kami. Kami belajar untuk memperhatikan orang-orang kecil. Kami dalam kesibukan apapun, fokus kami tetap satu, yaitu memegang sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Karena pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Yang mengajar kami, mengubahkan kami.
supaya tugas Tuhan di muka bumi bisa selesai pada zaman kami hidup. Dan kelak Tuhan boleh berkata, hamba yang setia, ikut dalam kemuliaan Tuhanmu. Berkati berlimpah-limpah umatmu, dimanapun berada, dengan anugerah yang besar dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus.
Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan membaca Mazmur 91. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Nuh, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentingnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Gembala serta jemaat GBI City of Love mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Haruna Wiryolukito. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Telah tiba saatnya kita di akhir ibadah pada hari ini. Sebelumnya kita siapkan hati kita untuk terima doa berkat. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan.
Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.